Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas perbedaan antara teori tes klasik atau CTT dengan item response theory atau teori tes modern. Dalam hal ini CTT mewakili prinsip lama dan IRT mewakili prinsip yang baru. Prinsip-prinsip ini saya rangkum dari buku yang dikarang oleh Emerson, judulnya Item Response Theory for Psychologists. Prinsip yang pertama, jika prinsip lama menyatakan bahwa kesalahan standar pengukuran berlaku untuk semua skor dalam populasi tertentu, maka prinsip yang baru menjelaskan bahwa kesalahan standar pengukuran berbeda di semua skor, tetapi dapat digeneralisasikan pada seluruh populasi. Di sini ada perbedaan jika error standar ini untuk semua, yang ini berbeda. Saya menganalisis suatu tes dengan menggunakan program Itemman yang mewakili CTT, dan ini bawaan dari R program yang menganalisis dengan menggunakan IRT. Kita lihat hasil dari satu tes untuk analisis dengan menggunakan teori klasik menghasilkan satu standar error of measurement. Kita lihat di sini 3,821. Ini berlaku untuk semua examinees, misalkan 39 orang, semuanya SEM-nya sama, tapi pada IRT SEM-nya berbeda-beda. Kita lihat ada 6,4, 6,9, 7,78 dan seterusnya. Standar error ini tergantung dari skor masing-masing orang. Kita lihat di sini ada orang yang skor tetanya, teta itu adalah skor hasil estimasi dengan menggunakan IRT 0,33. Di sini 0,33, standar errornya sama 0,64. Sehingga jika diketahui dari berbagai macam standar error ini, dapat diketahui bahwa masing-masing level kemampuan memiliki error standar sendiri-sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah standar error of measurement itu? Standar error of measurement menunjukkan seberapa jauh skor itu memiliki presisi. Semakin tinggi errornya, presisinya rendah. Semakin rendah standar error of measurement, presisinya tinggi. Misalkan ini SE-nya lebih tinggi, hijau, SE hijau lebih tinggi dibanding dengan SE yang merah. Kita lihat di sini, jika saya memiliki berat badan sebesar 70 kg, maka ketika diukur dengan menggunakan alat ukur ini yang berwarna hijau, bisa jadi saya mendapatkan skor misalkan ini 60, kadang bisa sampai 80 karena rentangnya sangat luas sekali. Namun ketika saya menggunakan alat ukur yang berwarna merah, presisinya tinggi, sehingga kadang-kadang di sini saya mendapatkan skor 65 dan kadang 75, kadang di antara nilai-nilai ini. Ini karena standar error of measurement dari alat ukur yang berwarna merah ini sangat rendah. Untuk teori tes klasik ini berlaku untuk semua orang, baik yang berat badannya 60, 61, 62 dan seterusnya, semuanya sama. Kita lihat misalkan ini adalah timbangan yang dikalibrasi dengan menggunakan teori skor murni klasik, maka untuk semua berat badan, misalkan ini SE-nya sedemikian sehingga intervalnya itu antara -5 sampai +5. Jadi misalkan 70 bisa keluar sampai 75, bisa juga keluar hingga 65, kadang juga 66 dan seterusnya, bisa sampai 74. Ini berlaku untuk seterusnya. Misalkan berat badannya adalah 71, maka bisa sampai 76 hingga 66. Timbangan yang berwarna hitam ini memiliki error standar yang lebih besar dibanding dengan yang berwarna biru ini. Berikut ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana mengestimasi interval skor murni dengan menggunakan program yang saya kembangkan untuk keperluan kuliahan. Berikut ini adalah program bantu untuk memahami error standar pengukuran. Misalnya skor saya adalah 50, kemudian skor reliabilitas. Berikut ini adalah program bantu untuk memahami error standar pengukuran. Misalnya skor saya adalah 50 dan reliabilitas pengukuran dari skala ini adalah 0,99, kemudian varian skornya adalah 3 dan level kepercayaan yang saya pakai misalkan 95. Kita lihat di sini, saya bulatkan saja sehingga tidak ada desimalnya. Oke,
Kita lihat di sini presisinya sangat tinggi sekali, sehingga ketika saya melakukan pengukuran berulang-ulang, saya akan mendapatkan skor selalu 50 di sini. Nah, bagaimana jika reliabilitasnya mengalami penurunan, katakanlah 0,8? Maka dari alat ukur ini akan didapatkan presisi plus ke atas 2 dan minus ke bawah 2, sehingga ketika saya melakukan pengukuran beberapa kali, saya akan mendapatkan skor antara 48 sampai 52. Kita lihat di sini error standarnya mengalami peningkatan. Untuk teori klasik misalnya, ketika ini tidak berubah, yang berubah adalah skor individu. Kita lihat di sini semuanya selalu bergerak 2 ke atas dan 2 ke bawah. Hanya 40, 2 ke atas, 2 ke bawah. 41, 2 ke atas, 2 ke bawah, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan dengan error standar konstan untuk semua orang. Berbeda dengan teori skor murni klasik, error standar pada teori modern berbeda-beda, tergantung dari level kemampuan setiap orang. Kita lihat di sini untuk tinggi badan seperti ini, X-nya plus minus 5, ini hampir setara katakanlah, sehingga error standarnya sama. Kemudian ini sedikit lebih tinggi, error standarnya lebih rendah, dan lebih rendah. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa error standar yang didapatkan dari tes yang dikalibrasi dengan menggunakan teori tes modern berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Presisinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu tes itu akan dikenakan sesuai dengan fungsinya. Misalkan saya akan melakukan pengukuran untuk orang-orang yang memiliki kepandaian yang tinggi, maka saya tepat menggunakan alat ukur ini karena akan menghasilkan presisi yang tinggi. Namun alat ukur ini kurang tepat jika dikenakan pada orang-orang yang memiliki kemampuan yang rendah. Berikut ini jika digrafikkan, kita lihat fungsi informasi dari teori respon butir atau IRT. Kita lihat ini adalah level kemampuan orang. Dari sini menunjukkan orang itu semakin mampu, semakin ke kiri orang itu semakin tidak mampu. Kita lihat yang berwarna merah ini adalah error standar. Di sini terlihat bahwa setiap level kemampuan error standarnya berbeda-beda. Gambar ini menunjukkan bahwa error standar untuk tes ini cenderung rendah pada orang-orang yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Kemampuan rata-rata antara minus 1 hingga 0. Error standar bisa sangat tinggi, dan sebaliknya di sini adalah presisi sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, tes ini sangat tepat diberikan pada individu yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata sedikit, yaitu antara minus 1 hingga 1. Namun, jika tes ini diberikan pada individu yang kemampuannya sangat tinggi, misalkan antara 3 dan 4, kemudian antara minus 3 dan minus 4 yang kemampuannya sangat rendah sekali, kita lihat di sini error standar memiliki nilai yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari presisinya. Demikian juga di orang-orang yang kemampuannya tinggi, error standar sangat tinggi dibanding dengan presisinya. Berbeda dengan ketika antara minus 3 hingga 2, presisi sangat tinggi dibanding dengan errornya. Ini adalah salah satu kelebihan dari pengembangan dengan menggunakan teori tes modern. Kita bisa menyesuaikan tes itu pada orang tertentu agar mendapatkan presisi yang tinggi. Selanjutnya perbedaan yang kedua. Prinsip lama mengatakan bahwa tes yang panjang akan menghasilkan skor yang reliabel dibanding dengan tes yang pendek. Namun pada prinsip yang baru, tes yang pendek bisa saja menghasilkan skor yang reliabel atau skor dengan presisi yang tinggi dibanding dengan tes yang panjang. Jadi panjang pendeknya tes pada prinsip baru tidak berbeda dalam menghasilkan presisi skor. Kita lihat ceritanya seperti ini. Dalam statistika, sebuah statistik misalkan R, T, dan sebagainya itu terpercaya alias bukan karena faktor kebetulan jika informasinya didapatkan dari banyak orang. Konsep ini terkait dengan bidang psikometrika, di mana pada teori tes klasik
sebuah pengukuran akan menghasilkan reliabilitas yang tinggi atau presisi yang tinggi, dan bukan karena faktor error pengukuran jika dilakukan pengukuran dalam jumlah yang banyak dengan butir yang banyak atau dengan tes yang sangat panjang. Kita lihat di sini, ini adalah rumus Cronbach alpha, koefisien reliabilitas dengan pendekatan konsistensi internal yang paling populer di teori tes klasik. Kita lihat salah satu komponennya adalah K. K ini adalah jumlah butir. Jika yang lain ini adalah konstan, jika K kita tingkatkan, maka reliabilitas akan mengalami peningkatan. Teori tes modern mengatakan bahwa reliabilitas yang tinggi akan didapatkan ketika orang dan tes itu memiliki kesetaraan. Jadi orang yang kemampuannya tinggi diberikan dengan tes yang memiliki kesulitan yang tinggi, dan orang yang kemampuannya rendah diberikan tes dengan tingkat kesulitan yang rendah. Ini akan menghasilkan alfa misalkan atau reliabilitas yang sangat tinggi. Menurut teori respons butir, reliabilitas atau presisi skor yang tinggi akan didapatkan ketika kita memberikan butir soal yang memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan orang yang kita ukur. Misalnya ada populasi orang yang memiliki kemampuannya melompat, misalnya kita memiliki orang dengan populasi yang meloncatnya itu antara 1 hingga 1,2 meter, maka kita memberikan galah sepanjang antara 1 hingga 1,2, misalkan 1,1 meter. Dengan memberikan galah setinggi ini, kita akan mendapatkan variasi yang lebih banyak dari hasil pengukuran. Kita lihat di sini, misalnya saya memiliki tes dengan tingkat kesulitan yang sedang. Jika ini saya berikan pada kemampuan orang yang tinggi, distribusi skor akan cenderung homogen. Banyak orang-orang yang bisa mengerjakan. Sebaliknya, jika saya memberikan tes ini pada orang yang kemampuannya rendah, distribusi skor juga relatif setara. Ada banyak orang yang tidak bisa mengerjakan tes ini dibandingkan dengan yang bisa. Namun, jika tes ini diberikan kepada orang yang kemampuannya setara, kita lihat distribusi skor mulai kelihatan variasinya. Dan distribusi skor yang bervariasi ini akan meningkatkan presisi atau reliabilitas pengukuran. Dalam teori respons butir, pengembangan tes atau perakitan tes dilakukan dengan mematchkan antara tingkat kesulitan tes dengan kemampuan orang. Misalnya, saya memiliki rentang kemampuan dari rendah ke tinggi. Kemudian berikut ini adalah level dari kemampuan subjek, misalkan berada di sini. Nah, untuk mendapatkan tes dengan presisi yang tinggi, saya harus memberikan tes dengan tingkat kesulitan yang setara dengan populasi ini. Ketika ini sudah match, maka akan kita dapatkan reliabilitas yang tinggi. Perbedaan yang ketiga, prinsip lama mengatakan bahwa skor antar tes akan optimal jika tes yang dibandingkan itu paralel. Namun prinsip baru mengatakan bahwa perbandingan skor akan optimal jika tes yang dibandingkan itu tingkat kesulitannya bervariasi. Kita lihat ceritanya di sini. Tes paralel menurut teori tes klasik bergradasi, ada paralel, ada strict paralel. Kita lihat paralel itu intinya adalah reratanya sama, di mana rata itu menunjukkan tingkat kesulitan. Kemudian varian skor atau keragaman itu juga sama, yang nantinya terkait dengan error pengukuran, dan jumlah butirnya sama. Dan tentu saja didapatkan dari tes dengan kisi-kisi atau blueprint yang sama. Ketika ini dapat dipenuhi, maka kita dapat mengatakan tes tersebut paralel. Teori tes modern memiliki fasilitas yang namanya Test Information Function atau fungsi informasi tes. Melalui TIF ini kita akan dapat mengembangkan tes-tes yang paralel. Ini contoh grafik TIF dari dua tes yang berbeda formnya. Ini form yang pertama, form A, ini form yang kedua. Kita lihat di sini hampir mirip karakteristik tesnya. Untuk mendapatkan tes yang sangat paralel, kita bisa misalnya menambahkan butir yang ada di sini antara -1 hingga -25, sehingga
informasi yang ada di sini mengalami peningkatan. Form A dan form B ini tidak harus didapatkan dari jumlah butir yang sama atau rata yang sama. Bisa saja dua butirnya form A dan form B berbeda. Namun di sini yang ditekankan adalah pada fungsi informasinya. Ketika semua titik-titik di sini match, dapat dikatakan tes sudah memiliki fungsi yang sama, sehingga skor yang dihasilkan dari form A dan form B dapat dikatakan setara. Perbedaan yang keempat, prinsip lama mengatakan bahwa kualitas hasil pengukuran tergantung dari karakteristik sampel. Namun di prinsip baru mengatakan tidak tergantung dari karakteristik sampel. Kita lihat pada teori tes klasik, kemampuan orang tergantung dari tesnya, dan tes tingkat kesulitan misalnya tergantung dari kemampuan orang, sehingga dapat dikatakan ini muter melulu. Orang tergantung dari tes tergantung dari orang. Orang akan kelihatan kurang pinter ketika mendapatkan butir yang sulit, dan sebaliknya seseorang akan kelihatan sangat pinter jika mendapatkan butir yang sangat mudah. Namun sulit dan mudahnya ini juga tergantung dari orang. Maka akan terjadi lingkaran setan yang muter terus, tidak akan pernah berhenti, sehingga interpretasi terhadap kemampuan orang itu sulit karena tidak adanya jangkar yang menjadi standar untuk mengatakan orang itu pinter, orang itu kurang pinter, atau butir itu sulit atau butir itu mudah. Ini gambar menunjukkan bahwa karakteristik sampel itu mempengaruhi tingkat kesulitan butir, juga daya diskriminasi butir. Namun pada teori tes modern, kemampuan orang atau parameter butir terpisah, tidak tergantung antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan tingkat kesulitan butir pada teori tes modern tidak berubah, karena seperti halnya ini sudah dijangkarkan. Jadi meskipun dipakai untuk sampel yang berbeda-beda atau dipakai dengan tes yang lain yang berbeda-beda, juga akan menghasilkan informasi yang setara. Perbedaan yang kelima dan seterusnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Kita rehat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.